Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti lagu yang tadi dipujikan, Engkau adalah Allah yang mulia, yang kepadamu dan daripadamu semua rahmat dan nikmat kehidupan Tuhan berikan dan juga kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Dan biarlah melalui momen ini kami semakin mendapatkan penguatan. Kami pun dimerdekakan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan ketulusan, otentisitas sebagai pengikut Kristus yang menjauhkan kemunafikan. Bersabdalah kepada setiap kami, dan pakailah hamba-Mu untuk menuturkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, yang telah memerdekakan kami dari dosa, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku, menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Sabat yang memerdekakan menjadi tema bagi kita saat ini dalam mensyukuri sekaligus juga memperingati dalam masih suasana kemerdekaan RI yang keberapa Bapak Ibu sekalian? 77 ya, angka yang baik ya, setiap angka baik sebenarnya ya. Sabat yang memerdekakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah bahwa buah dari kemerdekaan yang kita rasakan salah satunya adalah orang itu merdeka beragama. Setuju nggak? Walaupun belum tentu merdeka beribadah. Ya. Tapi merdeka beragama betul ya. Orang bebas, merdeka kan artinya bebas. Memilih dan juga memiliki, mendaku dan mengaku
saya mau beragama. Pun juga kadangkala ada juga yang memilih untuk tidak beragama. Tapi yang jelas, buah dari kemerdekaan salah satunya yang kita bisa rasakan adalah orang merdeka dalam beragama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah agama memerdekakan orang? Ayo, kita bebas ya, betul ya, merdeka beragama ya. Tapi apakah agama memerdekakan orang? Jangan-jangan gara-gara agama justru kita semakin sulit berelasi dengan mereka yang berbeda. Jangan-jangan gara-gara ajaran agama justru hidup kita semakin gak karuan. Jangan-jangan gara-gara kita terlalu legalistik terhadap agama, maka ketika ada sebuah kesalahan, ada sesuatu yang harus dibetulkan, cara pandang kita adalah cara pandang penghakiman dan penghukuman. Dan tidak sedikit banyak orang yang kena tipu oleh karena oknum-oknum berjubah agama yang kemudian memutarbalikan serta memanipulasi cara berpikir, cara merasa, cara berelasi seseorang dengan yang lain. Kadangkala agama bisa justru berbuah sebaliknya. Semakin beragama, semakin menutup diri terhadap keberagaman. Semakin beragama, semakin sulit untuk menerima sesuatu yang kemudian berubah dan berbeda tanpa merefleksikan, tanpa mengingat jiwa atau semangat dari ajaran agamanya. Dan inilah yang kemudian sebenarnya terjadi. Sebuah kontroversi yang dicatat dalam Injil bacaan kita, yaitu dalam Injil Lukas pasal 13, di mana ada kontroversi ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah kerasukan roh jahat selama 18 tahun. Sweet 17 aja gak sempet Bapak Ibu sekalian ya. Sweet 17-nya masih dalam kuasa roh. Ya, sehingga dia bungkuk, dikatakan seperti itu ya dalam Alkitab, dan kemudian tidak dapat berdiri tegak. Nah, tetapi dalam penyembuhan ini terjadi kontroversi yang kemudian orang-orang khususnya kepala rumah ibadat melihat bahwa kok Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Bisa nggak sih nyembuhinnya di hari lain? Masih ada hari Senin sampai hari Sabtu, kok milihnya di hari Sabat, hari Minggu kalau zaman now gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya kita mau bersama-sama mengingat dan juga merefleksikan kembali apa sih makna Sabat sesungguhnya. Hari Sabat atau Sabaton gitu ya, hakikatnya adalah ini. Hari yang memang merupakan Tuhan sediakan dan juga Tuhan sengajakan ada. Untuk apa sih? Kalau dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi memang yang membuat Sabat itu siapa? Tuhan. Untuk siapa? Manusia. Dan kemudian bagaimana manusia merespon Sabat ini adalah sebagai sebuah respon syukur. Dan kalimat ini ayat 8 sampai 11 itu diberikan kepada bangsa Israel yang kala itu baru bebas dari perbudakan di Mesir. Dengan kata lain, mengingatkan hari istirahat, hari Sabat adalah sebagai sebuah bentuk perhentian, begitu ya, adalah sebuah bentuk pengkhususan diri kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Dan tadi ya, Allah memang memberikan hari ini adalah khusus bagi Israel. Dengan kata lain, Sabat menjadi sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Sabat itu menjadi identitas umat Yahudi. Nah, kan dikatakan tadi bahwa maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, anakmu laki-laki dan seterusnya. Pertanyaannya, pekerjaan yang seperti apa yang gak dibolehkan pada hari Sabat? Betul ya? Karena memang hari Sabat itu dikhususkan dari Allah dan untuk Allah.
Allah yang memberikan khusus kepada umat dan umat mengkhususkan diri kepada Tuhan. Nah lalu pertanyaannya, kalau nggak boleh bekerja gitu ya, pekerjaan apa aja sih yang nggak dibolehin kala itu? Dalam praktiknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada yang dinamakan Talmud. Talmud itu merupakan tafsiran para rabi terhadap peraturan-peraturan dan membuat peraturan itu juga. Ada yang namanya 39 melakhot. Melakhot itu artinya kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 39 aktivitas yang dilarang untuk dilakukan selama hari Sabat. Apa aja aktivitas itu? Banyak. Ya, mulai dari membuat makanan, dalam hal ini roti, dia mau mulai dari menanamnya nggak boleh sampai pada bakingnya. Jadi hari Minggu jangan makan Bapak Ibu sekalian ya. Nggak ada yang masak soalnya. Ya. Lalu yang kedua adalah garment making. Jadi nggak boleh untuk membuat pakaian dan segala macamnya. Ya, itu ada banyak sekali, ada 39 aktivitas yang dilarang selama melakukan Sabat. Nah, walaupun demikian, ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan saat Sabat atau boleh dilakukan saat Sabat. Setidaknya ini Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang melakukan Sabat, ya, umat Yahudi melakukan Sabat, maka yang boleh dilakukan adalah perayaan dan pemaknaan Sabat. Doa dan ibadah. Mempelajari Taurat dan ajaran agamanya. Mengkuduskan Sabat itu, ini yang saya buat menjadi menarik. Karena yang lainnya itu kan bicara soal relasi dengan Tuhan, betul ya? Sampai menghormati keberadaan Tuhan. Yang ini keramah tamahan dan persaudaraan sebagai umat. Maka dalam bacaan kita mengambil konteks ketika Yesus sedang ada dalam rumah ibadah, lagi ngajar. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang bungkuk oleh karena sakit yang disinyalir ataupun dikatakan dalam Lukas dipengaruhi oleh karena roh jahat. Nah ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hari Sabat ada yang boleh dilakukan yaitu terkait keramah tamahan dan persaudaraan sebagai umat. Jadi bukan melulu relasi dengan Tuhan, tetapi jangan melupakan relasi dengan sesama umat, kira-kira seperti itu. Makanya kadangkala ketika dalam bersabat, orang itu atau orang Yahudi itu akan berkumpul bersama. Entah makan bersama sebagai bentuk keramah tamahan begitu ya. Dan persaudaraan sebagai umat tentunya. Nah tetapi di sini kemudian apa yang Yesus lakukan kira-kira bertentangan enggak kalau begitu? Bertentangan enggak? Hal yang boleh dilakukan adalah keramah tamahan dan persaudaraan sebagai umat. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-16, Yesus ngomong apa? Dia udah kerasukan nih oleh roh jahat. Masa harus dibiarin? Bukannya dia juga keturunan Abraham? Kata Yesus. Bukankah ini juga umat yang Tuhan rahmati? Disinilah kemudian apa yang Yesus lakukan ketika menyembuhkan merupakan sebuah pengembalian hakikat Sabat. Bahwa sebenarnya Yesus menyembuhkan pada hari Sabat dengan dasar keramah tamahan dan persaudaraan sebagai umat. Kalau kita kaitkan dengan pembebasan di Mesir, ya, pembebasan perbudakan di Mesir oleh Allah terhadap bangsa Israel. Bukankah itu menjadi keramah tamahan Allah terhadap Israel? Bisa nggak Allah membiarkan ya udah dibudak menjadi bangsa yang dijajah lah sana, dibuang lah sana? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi karena keramah tamahan Allah, kasih yang begitu besar, perjanjian yang diikat dan terikat terhadap umatnya, Allah membebaskan mereka. Dan ketika Yesus menyembuhkan itu sebenarnya dasarnya adalah juga kasih dan keramah tamahan. Bahwa perempuan yang dirasuki roh ini sehingga dia bungkuk adalah juga umat yang Tuhan kasihi. Yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan dan dalam rangka mengembalikan hakikat Sabat, penyembuhan pada diri si perempuan itu juga merupakan pembebasan dan pemerdekaan. Seperti hakikat pembebasan perbudakan di Mesir. Yang tadinya bungkuk, ya, bisa berdiri tegak.
Bukankah ketika kita dijajah itu seperti gambaran fisiologis perempuan ini, betul ya? Kita dijajah, kita ditekan, kita harus manut dengan para penjajah. Ketika merdeka, kita bisa berdiri tegak. Kita punya kebebasan dan kedaulatan. Dan demikianlah sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan si perempuan itu. Berdiri tegak, gitu ya, di depan kamu. Jadi dia disembuhkan oleh Tuhan. Dibebaskan, dimerdekakan. Dan yang menariknya juga adalah sebenarnya penyembuhan Yesus adalah bagian dari melucuti kemunafikan religius yang mengesampingkan kemanusiaan. Ada perkataan Yesus yang keras di situ. Kamu Sabat, kambing, domba, lembumu dikasih makan. Sementara kalau tadi kita baca Keluaran pasal 20, begitu ya. Jangan pula hewan-hewanmu itu, apa tadi itu? Ya. Jangan melakukan suatu pekerjaan hewanmu atau orang asing di dalam kediamanmu. Nah, Yesus mendapati orang-orang itu kalau hari Sabat tetap ngangon kambing di luar, bukan di rumahnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Masa terhadap hewan kamu bisa peduli, tetapi terhadap manusia, sesamamu, bahkan umat Abraham, ya keturunan Abraham, itu kemudian dilupakan. Jadi penyembuhan Yesus sebenarnya sedang melucuti kemunafikan religius. Dia ngomong bahwa sebenarnya menyembuhkan pada hari Sabat nggak boleh, tapi di sisi lain dia melakukan pelanggaran terhadap Sabat. Itu kan orang munafik, betul ya? Bermuka dua, betul ya? Secara religius baik, tapi pada prakteknya enggak. Nah disinilah kemudian apa yang Yesus lakukan menginspirasi tema kita Sabat yang memerdekakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, memerdekakan yang seperti apa? Dari apa? Dan seperti apa? Ada dua hal yang hendak kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Sabat yang memerdekakan merupakan sebuah pemerdekaan dari ritualisme dan legalisme. Apa maksudnya? Kita semua sebenarnya hidup dalam sebuah ritualisme Bapak Ibu sekalian. Bangun pagi ya, ada ritus kehidupan. Bangun pagi habis itu biasanya ngapain? Tidur lagi. Bangun pagi ya. Bangun pagi bikin kopi, mandi, masak dan seterusnya. Itu kan ritus kehidupan kita, betul ya? Yang kita lakukan terus menerus menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, tapi tanpa sadar juga menjadi spiritualitas. Nah persoalannya adalah ketika itu menjadi ritualisme. Rasanya kalau nggak begini hidup saya dosa, hampa dan seterusnya. Sehingga orang terjebak pada pemberlakuan dan pemaksaan terhadap ritus ataupun juga hal-hal yang legalistik. Maka dari itu Yesus mau memutuskan, melucuti ritualisme dan legalisme yang berlebihan. Bukan berarti nggak penting, tetapi berlebihan. Karena apa? Yang Yesus harapkan adalah ibadah ritual itu sejalan dengan ibadah aktual. Pulang dari gereja, ya, di gereja merasa orang suci, di luar menjadi orang apa? Ayo, mau orang apa? Ayo, pilihan katanya, ayo. Ya, jawab sendiri masing-masing ya. Tapi sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus ibadah ritualmu harusnya sejalan dengan ibadah aktualmu. Di gereja bisa memuji Tuhan, di rumah kita menghina-hina orang, mencaci maki anak kita, istri kita, suami kita. Di gereja, oh puji Tuhan, haleluya. Apakah ini adalah hal yang sejalan? Jangan-jangan gereja cuma ritualisme Bapak Ibu. Legalisme, hari Minggu ya di gereja, hari Minggu ya ke gereja. Walaupun tidak semua hari Minggu beribadah, kan begitu? Betul nggak? Apalagi saat ini. Yang kedua, merdeka dari ritualisme dan legalisme mau mengajak kita untuk bersabat dan bersahabat. Beribadah tapi jangan lupa berelasi, masuk dalam kehidupan.
Ya, karena apa? Ibadah itu sejatinya sekaligus mencintai Tuhan dan ciptaannya. Menjumpai Tuhan lewat ibadah, iya. Tapi menjumpai Tuhan adalah Tuhan yang juga mencintai ciptaannya. Malu dong, Tuhan yang mencintai ciptaannya tapi kita tidak mencintai ciptaan Tuhan, kan begitu? Dan ibadah selalu memperjumpakan itu. Makanya kita ada salam damai, betul ya? Bukan salam tempel, ya. Salam damai, kenapa? Karena disitulah kita mencintai sesama ciptaan Tuhan. Berdamai. Karena apa? Ibadah ritual harus sejalan dengan ibadah aktual. Ketika kita memohon pengampunan dosa dan ternyata masih ada konflik, masih ada dosa yang tersimpan yang tidak bisa kita patahkan. Jangan-jangan kita masih belum merdeka. Jangan-jangan sabat itu masih belum memerdekakan kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam ibadah aktual kita, dalam keseharian kita, kita membeda-bedakan berdasarkan agamanya. Betul enggak sih? Ya enggak? Ini luar biasa ngerinya Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mau membantu, saya harus membantu orang dengan agama A. Yang di luar itu saya enggak mau. Jangankan membantu, menyapa pun enggak. Maka dari itu ada perkataan Gus Dur yang menarik begini Bapak Ibu sekalian. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu. Setuju gak dengan pernyataan Gus Dur ini? Datang gitu ya beli warung, Bu beli beras, agamamu apa? Walaupun memang itu menjadi realitas Bapak Ibu, betul enggak? Ya. Sekarang aja setiap apapun beragama kok. Rendang, warung. Ya, betul ya. Tapi yang jelas sebenarnya yang mau dikatakan ketika sabat itu memerdekakan, mengajak kita untuk merdeka dari ritualisme, legalisme yang fatalistik. Dan 3 hal ini yang kemudian diajak kepada kita sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, merdeka. Sabat yang memerdeka, merdeka seperti apa? Merdeka dari propaganda dan kemunafikan religius. Sadar atau tidak agama itu menolong kita untuk semakin hidup lebih baik, berjumpa dengan Tuhan, betul ya? Agama tidak kacau, mengharuskan ataupun juga mengajak kita untuk punya hidup yang gak kacau. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diucapkan oleh Kartini. Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa dosa yang kita lakukan atas nama agama? Betul enggak? Bukan hanya atas nama agama. Kita berdosa tapi sekaligus beragama Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tidak sedikit yang kemudian ya perpecahan, perselisihan, peperangan antar kampung, antar desa, antar suku dipicu oleh apa? Kekerasan yang berkedok agama. Indonesia punya sejarah panjang tentang hal itu. Indonesia punya sejarah kelam tentang hal itu. Ketika religiusitas agama dijadikan propaganda dan kita terhisap dalam bentuk apa? Tindakan-tindakan kemunafikan. Maka lengkaplah sudah orang beribadah tapi kemudian hidupnya tidak berubah. Dalam rangka kemerdekaan Indonesia kita memperingati temanya apa? Tema kemerdekaan Indonesia tahun ini? Bangkit lebih utuh, bangkit lebih utuh. Apa ayo? Ada yang ingat gak? Ini saya nanya beneran Bapak Ibu. Ada gak di sini? Gak ada ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gimana kita bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat? Kalau ternyata propaganda, kemunafikan, bahkan ritualisme, legalisme agama itu justru membuat kita semakin terpecah. Kalau lihat di gambar itu burung apa? Burung Garuda ya, lambang Indonesia dikekang begitu.
nilai-nilai Pancasila digerus dan hancur. Mari hari ini kita diingatkan bersama, sahabat yang memerdekakan. Saya mengajak kita untuk merenungkan lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua, Pancasila rumah kita. Ada yang tahu lagunya Bapak Ibu? Ada yang mau nyanyi? Gak ada ya? Ya nanti dilihat di YouTube masing-masing ya. Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua, nilai dasar Indonesia. Rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya. Sila keberapa itu? 1 ya. Untuk semua cinta sesama. Untuk semua warna menyatu. Untuk semua bersambut rasa. Untuk semua saling membagi pada semua insan. Sama dapat sama rasa, oh Indonesia. Lagu ini dinyanyikan pada saat kemarin HUT RI di Istana Negara. Ya, biarlah hal ini juga mengingatkan kita. Kalau Tuhan mengajak kita untuk menjadikan sahabat yang dikhususkan kepadanya tanpa melupakan sesama, kita bersahabat sekaligus bersahabat, maka demikian juga ketika kita menjadi warga negara Indonesia. Kita sekaligus beriman pada Tuhan, tapi sekaligus juga Indonesia, Pancasila. Tuhan memberkati. Amin.